Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kelompok kami dapat berkumpul untuk mengerjakan UAS pada hari ini. Pada pemaparan materi kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang manajemen keuangan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Marcelia Bilqis Rafifah, NPM 210420100020. Yang kedua ada Bobi Dewantoro Setyanugroho, NPM 210420100014. Dan yang ketiga ada Aprilia Mulyaning Tias, NPM 210420100026. Dan yang keempat ada Nadia Ayuning Tias, NPM 210420100027. Dan yang terakhir ada Fadilah Zalzabilah, NPM 210420100060. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian dalam manajemen keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen keuangan atau keuangan bisnis. Jadi manajemen keuangan adalah bagian paling penting dalam perusahaan atau bisnis. Biasanya bagian yang paling penting itu memiliki tujuan yang nantinya akan berguna bagi perusahaan atau bisnis kita yang jalankan. Berikut ini beberapa tujuan dari manajemen bisnis yang bisa saya jelaskan. Yang pertama yaitu menjaga arus kas perusahaan. Jadi arus kas adalah keluar masuknya uang kas dalam perusahaan yang harus dipantau agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak diinginkan. Jika arus kas dalam perusahaan tidak diinginkan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Biasanya uang kas ini digunakan untuk menggaji karyawan, beli bahan baku, atau keperluan logistis dari bisnis yang kita jalankan. Kedua yaitu memaksimalkan keuangan perusahaan. Selain mengawasi keuangan, manajemen keuangan pada perusahaan juga bertujuan untuk memaksimalkan keuangan perusahaan. Artinya segala aktivitas pendanaan yang sifatnya tidak menguntungkan perusahaan bisa diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan. Nah, perencanaan keuangan yang tepat bisa membantu memaksimalkan keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Ketika anggaran dana perusahaan sudah sesuai dan tepat, maka efisiensi pada dana perusahaan akan terus mengalami peningkatan yang baik untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu mempersiapkan struktur modal. Hal ini dilakukan agar bisa menyeimbangkan antara anggaran perusahaan dengan dana pinjaman. Perencanaan modal yang tepat bisa membantu perusahaan meminimalisir modal dengan bijak. Yang keempat yaitu mengoptimalkan kelangsungan perusahaan. Jika manajer keuangan bisa mengambil keputusan dengan tepat, maka hal ini bisa mengurangi resiko operasional perusahaan yang sifatnya merugikan. Bagian lain yang tidak kalah penting yaitu dengan ahli membaca pasar saham. Berikan pembagian laba kepada pemegang saham akan meningkatkan kepercayaan mereka untuk terus berinvestasi ke perusahaan yang sedang kita jalankan, sehingga kelangsungan perusahaan berjalan secara optimal. Ada 5 fungsi manajemen keuangan. Nah, yang pertama itu planning atau perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan secara umum adalah bahwa seorang manajer punya tugas untuk melakukan perencanaan keuangan buat perusahaannya. Perencanaan ini tidak hanya dilakukan pada saat bisnis baru dimulai, tetapi juga pada saat bisnis sudah berjalan, mau mengembangkan usaha atau yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada budgeting atau penganggaran. Budgeting adalah sebuah kegiatan pengalokasian dana untuk semua keperluan perusahaan. Pengalokasian ini harus dilakukan seminimal mungkin dengan memaksimalkan anggaran yang sudah ada.
Fungsi budgeting merupakan tindak lanjut langsung dari perencanaan yang sudah dilakukan di awal. Di sini terdapat alokasi dana secara detail untuk pemasukan hingga pengeluaran bisnis. Nah, yang ketiga itu ada controlling atau pengendalian. Definisi controlling atau pengendalian adalah sebuah kegiatan mengendalikan keuangan yang sedang berjalan atau digunakan. Sifatnya menyerupai evaluasi dan kontrol atas pemakaian dana agar tetap berada di koridor yang tepat dan tidak membengkak. Nah, yang keempat itu ada auditing atau pemeriksaan. Sesuai dengan namanya, auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Proses ini dilakukan sesuai dengan kaidah akuntansi sehingga terhindar dari adanya penyelewengan atau penyimpangan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, seorang manajer keuangan harus bisa memeriksa kondisi finansial internal perusahaan sehingga keuangannya jadi selaras dan sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, yang terakhir itu atau kelima, reporting atau pelaporan. Reporting atau pelaporan adalah kegiatan untuk melaporkan keuangan. Pelaporannya harus dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap semua kalangan yang ada di perusahaannya. Laporan ini akan memberikan informasi mendasar mengenai kondisi keuangan perusahaan. Misalnya untuk mengetahui rugi dan laba bisnisnya, kenaikan aset, kenaikan omset, dan yang lainnya. Prinsip manajemen keuangan yang harus diterapkan. Dalam penerapannya, seorang manajemen keuangan memiliki beberapa prinsip, antara lain akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral yang penting dalam perusahaan yang harus bisa mempertanggungjawabkan tugasnya dalam mengelola keuangan perusahaan, sehingga seluruh pencatatan pengelolaan hingga kegiatan lainnya yang berhubungan dengan keuangan perusahaan benar-benar tepat sasaran dan tidak ada cara yang memanipulasi data. Konsistensi. Jika sistem keuangan dalam perusahaan tergolong stabil, maka perusahaan harus menerapkan sistem tersebut secara konsisten. Sebaliknya, jika terdapat penggunaan dana yang tidak stabil, maka perusahaan harus segera mengganti sistem keuangannya. Selanjutnya, transparansi. Transparansi atau terbuka adalah prinsip penting dalam mengelola keuangan. Agar prinsip ini berjalan dengan benar, biasanya perusahaan akan menyediakan informasi tentang aktivitas keuangan perusahaan kepada setiap manajer yang berpentingan. Nah, sekarang paham kan apa itu keuangan bisnis? Dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tips mengelola keuangan bisnis. Yang pertama yaitu memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening bisnis. Mencampurkan uang pribadi dan uang bisnis merupakan hal yang sangat fatal, dan hal ini yang sering dilakukan oleh para pebisnis. Tujuan dari pemisahan uang pribadi dengan uang bisnis ini untuk mengukur kondisi keuangan bisnis yang sedang dijalankan serta menghindari penyalahgunaan keuangan bisnis untuk keperluan pribadi. Yang kedua yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi atau aktivitas keuangan pada setiap bisnis. Membuat laporan keuangan ini adalah suatu kewajiban. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mengetahui alur keluar masuk keuangan yang digunakan untuk suatu bisnis dan dapat mengetahui untung atau rugi serta mengetahui laba yang didapatkan. Yang ketiga yaitu membuat catatan proyeksi arus kas. Catatan proyeksi arus kas ini bertujuan untuk mengetahui kapan dana yang dikeluarkan untuk bisnis ini masuk dan kapan dana itu keluar dan kapan harus menerima keuangan. Tidak hanya itu, catatan ini juga berfungsi untuk mencari solusi sebelum terjadi adanya kerugian pada keuangan suatu bisnis. Jika suatu bisnis tidak memiliki catatan proyeksi arus kas, otomatis perusahaan tidak memiliki panduan tentang kondisi keuangan. Akibatnya, bisnis yang dijalankan mengalami kerugian hingga bangkrut karena terlambat mencari solusi. Nah, itulah beberapa poin penting untuk pengelolaan keuangan pada bisnis yang kalian jalankan.